Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan cowok cuman berjuang di awal doang. Cowok cuman berjuang di awal doang. Nah, kelihatannya cowok itu cuman berjuang di awal doang. Ini ada 5 alasan logis kenapa laki-laki itu terkesan hanya berjuang di awal. Masa-masa PDKT adalah masa yang paling disenangi para perempuan pada umumnya, sebab pada masa itu laki-laki cenderung lebih agresif dan sangat perhatian tanpa perlu diberi kode-kode terlebih dahulu. Namun sayangnya kebanyakan perempuan merasa bahwa laki-laki hanya berjuang dan menggebu di awal saja. Selanjutnya mereka cenderung cuek dan perhatian yang diberikan tidak seintens saat masih dalam fase pendekatan. Lalu, apa penyebab laki-laki terkesan hanya berjuang di awal? Berikut beberapa penjelasan yang akan menjawab semua rasa penasaran kamu. Ya. Yang pertama, menaklukkan perempuan yang jual mahal adalah tantangan, dan laki-laki menyukai hal yang berbau tantangan. Mayoritas laki-laki adalah pribadi yang menyukai tantangan dan sesuatu yang memompa adrenalin, termasuk menaklukkan perempuan yang bersikap jual mahal saat masa-masa pendekatan adalah jadi tantangan bagi mereka. Jadi bagi para pria, pantang berhenti sebelum si gebetan jatuh ke pelukan. Kedua, aturan dan larangan yang kamu berikan saat masa-masa PDKT dianggapnya sebagai bentuk perhatian. Lelaki itu sadar akan statusnya yang bukan siapa-siapa. Perempuan cenderung sungkan untuk mengatur segala gerak-gerik si lelaki saat masa-masa PDKT. Sehingga terkadang jika sesekali pihak perempuan membuat aturan atau larangan, hal ini dianggap sebagai bentuk kepedulian dan ketertarikan oleh si lelaki. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah mendapatkanmu, fokusnya berubah. Biasanya, seseorang akan benar-benar berjuang ketika ingin mendapatkan apa yang mereka mau dan impikan. Hal inilah yang dialami oleh laki-laki saat berjuang mendekati perempuan. Ketika mereka belum bisa mendapatkanmu, rasa was-was akan saingan dari laki-laki lain sangat besar. Apalagi seperti yang kita ketahui, laki-laki memiliki ego yang tinggi. Apalagi jika sedang bersama atau bersaing dengan lelaki lainnya. Mereka selalu ingin jadi yang terdepan. Jadi ketika sudah berhasil mendapatkan perempuan yang menjadi incaran, banyak lelaki yang menganggap diri mereka keren dan pemenangnya. Ya. Jadi kalau mereka berhasil mendapatkan perempuan yang jadi incaran para lelaki yang mendapatkan akan menganggap diri mereka keren dan pemenangnya. Setelah itu, mereka bisa lebih tenang dan kembali ke hal-hal sebelumnya yang mereka tinggalkan saat berjuang mendapatkanmu. Ya, bisa jadi mereka lebih fokus untuk meniti karirnya atau membangun relasi. Yang jelas hidupnya tidak akan berhenti setelah berhasil mendapatkan perempuan incarannya. Gitu. Jadi fokusnya berubah ke arah lain setelah mendapatkan wanita pujaannya. Ya, karena targetnya sudah terpenuhi. Selanjutnya yang keempat, ada perubahan sikapmu yang dianggap berbeda dari saat di awal. Ya. Karena dia menganggap kamu berubah terlebih dahulu. Anggapan bahwa lelaki hanya mau berusaha di awal tidak 100% benar. Coba tengok. Jangan-jangan sebetulnya kamu wanita yang berubah terlebih dahulu. Misalnya menjadi lebih posesif, agresif, mudah marah, dan sifat lain yang membuat cowok kelama-kelamaan menjadi risih jika dia berada di dekat kamu. Perubahan laki-laki yang hanya berjuang di awal bukan sepenuhnya salah mereka. Itu bisa jadi kamu cewek itu turut andil dalam perubahan tersebut. Gitu. Misalnya di awal PDKT, kamu cewek menunjukkan sikap luar yang sangat manis dan penuh perhatian, namun ternyata kamu belum menunjukkan sisi aslimu yang sepenuhnya kepadanya. Seperti mungkin kamu ternyata cemburuan, agresif, mudah marah, manja, atau bahkan posesif. Nah, bisa jadi memang bukan dia yang berubah, tapi kamu yang perlahan membuatnya tidak nyaman dan berpikir 2 kali untuk melanjutkan hubungan kalian. Dan yang kelima, ini adalah hanya salah satu dari fase hubungan. Ya. Jadi ini adalah bagian dari fase hubungan. Yang namanya hubungan itu nggak ada yang bisa selalu manis. Beda, hubungan itu sifatnya dinamis. Ada fase di mana kalian bisa sangat menggebu-gebu, berbunga-bunga di awal, namun ada juga fase di mana kalian saling bosan dan jenuh satu sama lain. Hal yang perlu kamu ingat adalah semua itu adalah fase yang normal dan wajar. Adanya perubahan dalam hubungan tidak selalu berarti cinta di antara kalian benar-benar hilang.
Mungkin saja memang kalian sedang ada di fase yang tidak mengenakan. Jadi cukup lakukan sesuatu agar fase itu bisa kalian hadapi dan berganti ke fase yang lebih bahagia lagi. Gitu. Ya. Menggebu, berbunga, stagnan, hingga kebosanan adalah fase yang pasti akan dilewati dalam setiap hubungan. Nggak perlu risau jika hubungan kamu sedang dalam fase stagnan atau kebosanan. Jadi kamu cukup melakukan sesuatu agar fase tersebut segera berakhir dan berubah ke fase yang menyenangkan gitu. Ya. Semoga ini bisa menjawab semua rasa penasaran kamu. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.